Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa bertemu kembali. Pada episode kali ini, kita akan menelusuri kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Sebuah kisah penuh air mata, ujian, dan kebahagiaan yang Allah karuniakan. Mari kita mulai. Di tanah Kanaan, tinggallah seorang Nabi Allah, Nabi Yakub, bersama anak-anaknya. Salah satu anaknya adalah Yusuf, seorang anak yang rupawan, lembut hati, dan cerdas. Pada suatu hari, Yusuf kecil datang menghampiri ayahnya dengan penuh rasa ingin tahu. "Wahai ayahku, sungguh aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Semuanya sujud kepadaku." Nabi Yakub menatap anaknya penuh kasih, namun tampak sedikit cemas. "Anakku sayang, janganlah engkau ceritakan mimpimu ini kepada saudara-saudaramu. Aku khawatir mereka akan membuat makar terhadapmu. Ingatlah, setan adalah musuh yang nyata bagi manusia." Namun rupanya saudara-saudara Yusuf sudah lama merasa iri. Mereka berkata satu sama lain dengan nada geram, "Mengapa ayah lebih mencintai Yusuf dan adiknya daripada kita? Kita ini banyak, kita lebih kuat. Bunuh saja Yusuf, atau buang dia jauh, agar perhatian ayah hanya kepada kita." Lalu salah seorang di antara mereka berkata, "Jangan dibunuh. Masukkan saja dia ke dasar sumur, supaya dia diambil oleh kafilah yang lewat." Maka mereka pun menjalankan rencana licik itu. Mereka mengajak Yusuf berjalan-jalan, lalu membawanya ke tepi sumur. "Wahai kakak-kakakku, apa yang akan kalian lakukan padaku?" Tanpa belas kasihan, mereka menurunkan Yusuf ke dalam sumur yang gelap dan dalam. Yusuf hanya bisa menangis memanggil ayahnya. "Wahai ayah, wahai ayah." Malam harinya, mereka pulang dengan pura-pura menangis, membawa baju Yusuf yang sudah dilumuri darah palsu. "Wahai ayah kami sedang berlomba lari dan kami tinggalkan Yusuf dekat barang-barang kami, lalu dia dimakan serigala." Nabi Yakub memandang mereka dengan mata berkaca-kaca. "Sungguh hati kalianlah yang memandang mudah perbuatan ini. Maka kesabaran yang indah sajalah yang dapat kutempuh." Sementara itu, sebuah kafilah lewat dekat sumur. Mereka menurunkan timba dan terkejut ketika Yusuf muncul. "Oh, kabar gembira! Ini seorang anak muda." Mereka pun membawanya ke Mesir dan menjualnya hanya dengan beberapa dirham saja. Begitu murah harga seorang nabi yang kelak akan memimpin negeri. Yusuf kemudian tinggal di rumah seorang pembesar Mesir, Al-Aziz. Namun, ujian baru menanti. Istri Al-Aziz terpesona dengan ketampanan Yusuf. Ia berusaha merayu Yusuf dengan kata-kata lembut. "Asad, marilah ke sini Yusuf." Namun Yusuf berkata tegas, "Aku berlindung kepada Allah. Tuhanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sungguh orang-orang zalim tidak akan beruntung." Istri itu tak terima ditolak. Ia menarik Yusuf hingga bajunya robek dari belakang, lalu memfitnah Yusuf. Hingga akhirnya Yusuf pun dimasukkan ke dalam penjara meskipun tak bersalah. Di penjara, Yusuf tetap menunjukkan akhlaknya yang mulia. Ia menafsirkan mimpi dua teman satu selnya dan terus menyeru mereka agar bertauhid hanya kepada Allah. Suatu hari, Raja Mesir bermimpi aneh. Ia berkata kepada para pembesarnya, "Aku bermimpi melihat 7 sapi gemuk dimakan 7 sapi kurus, dan 7 bulir hijau serta 7 bulir kering. Tafsirkan untukku mimpi ini." Tak ada seorang pun yang dapat menafsirkan mimpi itu, sampai akhirnya Yusuf dipanggil dari penjara. Dengan penuh keyakinan, Yusuf berkata, "Kalian akan bercocok tanam selama 7 tahun penuh baik. Setelah itu akan datang 7 tahun, masa sulit yang memakan habis apa yang kalian simpan. Maka siapkanlah persediaan." Raja kagum, lalu mengangkat Yusuf menjadi bendahara negeri Mesir, mengatur logistik dan menyelamatkan rakyat dari kelaparan. Beberapa tahun kemudian, saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir untuk meminta bantuan. Mereka tidak mengenali Yusuf yang kini menjadi orang terpandang. Yusuf akhirnya berkata pada mereka dengan mata berkaca-kaca, "Apakah kalian ingat apa yang kalian lakukan kepada Yusuf dan saudaranya dahulu?
ketika kalian tidak mengetahui akibatnya. Mereka terperanjat. Apakah engkau benar-benar Yusuf? Yusuf mengangguk. Aku Yusuf, dan ini saudaraku. Sungguh Allah telah melimpahkan karunia-Nya kepada kami. Pada hari ini tak ada cercaan bagi kalian. Semoga Allah mengampuni kalian. Dialah Maha Penyayang di antara para penyayang. Sahabat pendengar, kisah Nabi Yusuf mengajarkan kita untuk selalu sabar dalam ujian, menjaga diri dari dosa meski digoda, serta memaafkan meski pernah disakiti. Allah berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya barang siapa bertakwa dan bersabar, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Terima kasih telah mendengarkan podcast Kisah Hikmah. Semoga kita semua diberi kekuatan untuk meneladani kesabaran dan ketakwaan Nabi Yusuf. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.